Semangat pagi, salam sejahtera. Sebagai treasurer regional chief ekonomis dari Indonesia Advisor, dia sampaikan ke KPPN agar dia bisa melakukan rekor dalam melaksanakan fungsi-fungsi. Belum siapkan kedua. Komen 2. Kompur Medan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Esther Priscilla Siregar dalam podcast Komet 2, Kompur Medan 2. Apa kabarnya nih sobat-sobat Komet semua? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam menjalani aktivitas kita ya. Nah, di episode podcast kita kali ini kita mau ngobrol yang santai-santai aja nih. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu para anak-anak muda generasi penerus bangsa. Mereka walaupun masih muda, tapi memiliki semangat kerja yang tinggi. Jadi semoga dengan obrolan kita pada hari ini, kita bisa dimotivasi untuk memiliki semangat yang tinggi dan terus belajar meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri kita. Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja kita sambut para narasumber kita, pegawai OJT KPPN Medan 2. Podcast kita kali ini. Gimana hari ini pekerjaannya lancar semua? lancar, Aktualisasi Kak. Makasih banyak kalian walaupun ada pekerjaan tapi masih mau gabung di podcast Komet 2 ini. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan topik kita nanti, alangkah lebih baiknya memperkenalkan diri satu persatu. Mungkin bisa dari namanya, panggilannya, terus ditempatkan di seksi mana nih di KPPN Medan 2. Mungkin mulai dari abang sebelah sini. Yuk. Oke, perkenalkan, namaku Bastian Theo Klasyadari, bisa dipanggil Bastian. Di KPPN Medan 2 ditempatkan di seksi MSKI. Halo, perkenalkan, nama aku Rizka, dipanggil Rizka. Saat ini ditempatkan di seksi bank KPPN Medan 2. Halo, perkenalkan, nama aku Leticia Odelia, dipanggil Leti, sekarang ditempatkan di seksi MSKI. Oke. Gimana nih rasanya sekarang udah bekerja ya? Udah dapat penghasilan berapa nih? Pasti udah banyak kali ya penghasilannya. Rahasia ya Bun ya? Kira-kira perbedaan apa nih yang paling menonjol yang kalian rasakan ketika kalian pas masih belum ada penghasilan, masih belum bekerja, masih kuliah gitu ya, dengan setelah kalian udah bekerja, udah setiap bulan ada pemasukan yang masuk ke rekening kalian, perbedaan seperti apa yang paling menonjol? Mungkin dari Abang Bastian. Ya, kalau perbedaannya mungkin dulu kalau misalnya pengen makan makanan yang disuka mungkin masih mikir-mikir ya. Soalnya kan jajan itu kan masih dari orang tua, masih hemat-hemat. Kalau sekarang udah gajian, kayak kita pengen makan sesuatu kan, aku suka ini, tinggal dibeli aja. Soalnya kan itu maksudnya. Suka beli apa? Ngerti nggak sih? Kayak Kalau Kak Rizka? Mungkin karena sebagai anak yang berbakti, dulu kan belum bisa ngasih uang lah. Kan kita pengen juga ya Kak ngasih hasil dari payah kita. Iya, anak berbakti banget ya Kak Rizka ya. Jadi sekarang udah kerja bisa ngasih, terus bisa beli barang yang dimau juga. Alhamdulillah. Iya. Kalau Kak Leti gimana Kak? Mungkin kalau aku bukan lebih ke gaji, mungkin lebih ke waktu kuliah itu kan kita dituntut tugas ujian. Nah, kalau misalnya kerja itu kita lebih punya tanggung jawab sendiri buat pekerjaan kita masing-masing. Jadi kayak nggak ada yang nyuruh harus kerjain ini, harus kerjain ini. Kita itu kayak lebih mandiri gitu dalam melaksanakan pekerjaan kita. Harus inisiatif sendiri ya. Iya, Kak, ya. betul. Mantap. Kalau kalian waktu pemilihan penempatan OJT sendiri, kalian milih KPPN Medan 2 enggak? Atau mungkin kalian sebenarnya nggak pilih ini, pengennya di tempat yang lain? Itu gimana Kak? Dari Mas Bastian? Kalau aku sih emang pilih KPPN Medan 2 ya, soalnya kan aku tempat tinggalnya di Pematang Siantar. Jadi kalau bisa OJT-nya yang dekat-dekat aja dulu di Medan kayak gitu.
Oh, jadi pilih KPPN Medan 2. Iya, KPPN Medan 2. Iya. Kalau Kak Rizka? Untuk aku juga sama, kan karena supaya dekat sama rumah. Jadi milih Rumahnya di mana Kak? di Binjai kan, salam dari Binjai. Oke, kalau Kak Leti? Kalau aku sama sih, tapi sebenarnya pengen pertama dulu waktu milih penempatan itu sebenarnya pengen di pusat kan, kayak kapan lagi kita kerja di pusat walaupun kayak cuma sebentar, cuman orang tua lebih prefer dekat-dekat aja dulu dekat rumah, jadi pilihnya itu sebenarnya pilihan satu kan nih, Medan 2 Medan 2 tapi ternyata ditempatkan di Medan 2 tapi nggak apa-apa, bersyukur. Sama dengan Kak Leti kurang lebihnya. Kalau Kak Esther? Sama, mungkin dengan Kak Leti pengennya ada rasa kepengen di pusat, tapi apa daya lingkungan lebih mendorongnya ke di sekitar Medan aja. Tapi tetap senang ditempatkan di Medan 2. mantap, hidup Medan 2. Hidup Medan 2. Jadi kesannya gimana nih kalian setelah ditempatkan di KPPN Medan 2, kesan lingkungan pekerjaannya? Entah mungkin dengan kesan dengan pegawainya, pegawai di sini ramah-ramah, kemudian yang rajin-rajin bekerja, atau mungkin kesannya dengan sarana prasarana di KPPN Medan 2 itu lengkap, banyak ruangan-ruangan yang mendukung untuk pegawainya bekerja gitu. Mungkin dari Kak Leti dulu kali sekarang kan. Iya. Mungkin kesannya pertama kali masuk Medan 2 itu bangunannya bagus pertama, terus kayak fasilitasnya kayak agak lengkap gitu, ada tempat makan, terus ada ruang untuk middle-nya itu bagus gitu, terus untuk front office-nya juga luar biasa, keren gitu kan. Terus ketemu sama pertama kali kayaknya ketemu sama Bapak Kasubag Umum ya, Pak Berhan, dan aku seneng gitu, soalnya bapaknya ramah gitu, kayak kayak penyambutannya ke kita anak-anak OJT juga baik, terus untuk pegawai-pegawainya juga ramah, jadi kayak cepet dekat gitu lah sama pegawai. Iya benar-benar. Kalau Kak Rizka gimana kesannya? Kesannya sih seru ya, karena kan kebetulan teman-temannya seru juga. Terus pegawai-pegawainya juga seru, kakak mudanya kayak ya asik lah kita. Terus kayak pegawai-pegawainya juga kayak merangkul gitu kan. Kalau kasih kerjaan ya yang dijelasin bener-bener, kitanya juga dibimbing bener-bener bagus gitu. Jadi kayak Mantap ya. Bang Bastian. Jawabannya mirip sih kayak Leti sama Rizka. Ada yang beda? Beda, nggak boleh sama. Nggak boleh Agak bervariasi gitu ya. Karena emang yang perusahaan sama kayak gitu, kayak pegawainya baik-baik, terus kita juga dikasih atasan yang membimbing kalau misalnya ada kerjaan. Kebetulan juga kepala seksi kami sama lagi dia mintai Pak Siswanto kayak baik juga. iya, kepala seksi juga Pak mengaku baik. Kepala seksi itu Pak ini sih kayaknya. semuanya baik. Semuanya baik. Pada hebat-hebat semua. Ya. Kalau kantornya juga luar biasa. Hidup Medan 2. Nah, jadi kalau selama kurang lebih 5 bulan ya kita OJT, kira-kira ada nggak suka duka kalian yang kalian alami di OJT ini? Ada mungkin? Rizka dulu. Ada suka dukanya? Kayaknya mungkin lebih banyak suka kali ya. Kayak selama di sini hari-hariku penuh tahu. Karena ada Leti. Ada kalau ada kita Kayak mungkin karena lingkungan kerjanya yang positif ya. positive vibes. Oke. Dukanya nggak ada? Duka kayaknya jangan sampai ada ya. Iya, benar-benar. Pak Leti atau Bang Bastian ada yang punya suka dukanya? Bang Bas. Dukanya ada Bas? Suka aja sih. Suka ada semua. Oke. Senang-senang aja di sini. Kak Leti juga ya sama. Oh iya, mau nambahin di sini banyak makanan sih ya. Oh iya, tiap hari ya. Kayak selalu Banget ya. dikasih asupan gitu Iya, sih. iya. Apalagi ada pegawai kita Bu yang Endang. iya, Bu Endang atau Uwa. Oh, jadi kan ini bentar lagi mau pengumuman definitif ya, kata-katanya sebentar lagi, kita nggak tahu. Minggu depan, Mak. Yang penting kita siap-siap dan berdoa aja ya, semoga Amin. baik. Tapi kalau dari kalian sendiri, ada kepengen nggak ditempatkan di suatu tempat tertentu dan apa kira-kira alasannya dari Bang Bastian? Katanya pengen di Ambon. Iya.
Kalau aku sih pengennya yang dekat-dekat aja juga konsep di Sumatera Utara. Spesifiknya dong. Spesifiknya apa? Kemarin Contohnya. kemarin pilihnya sih di Medan, 2 Tebing, 3 Siantar, 4 Balike. Cuman kalau bisa antara Siantar kalau nggak Tebing atau Balike. Cuman kalau misalnya Nggak di optimis Medan dong. Kenapa nggak pilih itu? Sofifi. Wita atau WIT? Ya kenapa bang? Alasannya apa? Kenapa kok nggak sama mahal? Iya. Oke. Kalau Kak Rizka mau di mana Kak? Mungkin ada tempat tertentu? Kalau bisa di Medan sih ya. Dimanapun boleh, yang penting Medan. Mau kapan Ya Medan kalau satu, dimanapun dua. udah cuma 3 pilihan Medan 1, Medan 2 kan. Iya, yang penting Medan, jadi bebas mau Medan mana aja gitu. Kalau Kak Leti, Kalau di Banda Aceh ya pengennya. Enggak, kalau sebenarnya kalau pengen ya pastilah kita semua pengen di Sumatera Utara ya, Ya, home dekat base. ya. Cuman kalau misalnya dikasihnya di ya misalnya di Aceh, di Sumatera Barat atau di mana gitu, ya tetap legowo aja sih, terima aja. Tapi kalau gimana aja kita harus mau nggak sih? Harus mau. Salah satu nilai apa tuh? Berakhlak ya. Iya. Apa tuh? Apa Rizka yang sudah Yang udah Orientasi pelayanan. Oh, iya. Apa? Terus apa lagi? apa lagi? Lupa. kabel. Oh iya nggak sih? Oh, iya. Mengabdi pada Rela berkorban. dari Sabang Merauke gitu ya. Iya. Jadi oke, jadi untuk kita ini kan masih CPNS nih statusnya dan masih baru beberapa bulan menjalani CPNS ini. Untuk kedepannya kira-kira kalian harapannya apa? Seperti apa rencana-rencana atau plan kalian untuk pekerjaan kalian kedepannya? Mungkin dari Kak Rizka dulu pertama sekarang. Yuk Kak, Apa ya pertanyaannya? harapan karirnya untuk Oh, kedepannya. silahkan. Apa ya harapan karirnya? Mungkin Kak Rizka mau nanti mau studi di luar negeri. Oh, rencananya mau S1 dulu. S1-nya ya dimanapun jadilah, di stan boleh. Tapi kalau S2-nya pengennya di luar negeri. Gimana tuh? Nggak menikah dulu Kak, dulu baru pendidikan. Jadi S1 dulu, Oh, terus S1. menikah. Oh, iya. Itu sedangannya ya. Dan calonnya? Cari imbas. Aduh, kalau Bang Bastian, Kalau aku mirip kayak Rizka mungkin ya. Oh, mirip-mirip. Kira-kira Terus sama masih mirip. D3 ya. Jadi ngambil S1 dulu. gimana tuh? Di stan kah atau mungkin di luar? Kalau dapat di stannya puji Tuhan. Kalau misalnya nggak dapat ya di mana aja, misalnya tadi UT nggak apa-apa. Kalau Kak Leti, Sama sih kalau Ini sama-sama. ya pengen maksudnya pengen lanjut ke kuliah lah ya, tapi pengennya sih di stan, amin. Kalau misalnya nggak bisa di stan juga di tempat lain juga boleh. Terus pengen S2 juga kalau bisa di luar negeri di Korea, amin. lumayan bisa ketemu Terus, apa? Suka ya? Jeans ya mungkin. Iya, mungkin ya. Ya udah kalau abis itu ya mungkin lebih ke karir, jabatan. Insya Allah. Berarti Mau jadi kepala bertiga seksi. mengutamakan pendidikan ya. Iya, pasti banget. Pendidikan nomor 1. Iya benar. Oke nih, pertanyaan terakhir untuk kita. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa kalian sampaikan untuk KPPN Medan 2 nih sebagai tempat kita OJT, di mana kita banyak belajar ilmu di sini dan pastinya kita percaya ilmu ini akan sangat berguna untuk penempatan definitif kita Pak nantinya. Mungkin dari Kak Rizka dulu Kak Rizka. Sebagai yang dituakan. Iya. Isinya udah berkata Rizka. Ya, Kak Rizka. Apa ya Pesan-pesannya mungkin. Mungkin pesannya ya, terima kasih banyak KPPN Medan 2 yang telah memberikan ilmu. Kak Leticia. Mungkin untuk KPPN Medan 2 ya. Pertama mau bilang makasih, mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga KPPN Medan 2 yang udah menerima
kami berenam sebagai anak OJT di sini. Terima kasih buat sambutannya yang hangat. Terus buat semua ilmu yang udah diberikan selama kami ada di sini selama kurang lebih berapa bulan? 5-6 bulan. Terus makasih juga buat setiap pengalamannya. Semoga kedepannya setiap ilmu yang kami terima di sini itu bisa kami bawa di tempat kami definitif nanti. Terus pesannya buat KPPN Medan 2, semoga KPPN Medan 2 selalu menjadi KPPN yang terbaik, yang melayani satkernya dengan penuh integritas, dengan penuh pelayanan, dan semoga setiap pegawai mulai dari kepala kantor, kepala seksi maupun staf pegawai PPNPN selalu sehat dan diberkati dalam setiap pekerjaannya. Amin. Terakhir Bang Bastian, apa pesannya Bang? Bilang apa lagi? Ada dibilang gitu. Apa entah ada untuk pegawai tertentu mungkin Pak Rismanto katanya dari Our mentor juga nggak sih Pak Rismanto? Ada. Sama sih kayak orang tadi, makasih sama KPPN Medan 2 udah menerima kita anak OJT gitu. Semoga KPPN Medan 2 tetap melayani satker dengan hati dan nurani. yang sesuai dengan moto layanan. sesuai dengan moto layanan KPPN Medan 2. Ya udah Bang. Horas. Itu Nah, podcast kita ini spesial karena ada Games Challenge biasa hari ini. Jadi kita mau main games, nama gamesnya itu How do you know your company? Kamu mengenal kantormu. Hadiahnya apa Kak? Ya. Hadiahnya nanti minta sama kameramen kita. Satu kasih. Oke, jadi aku bacain dulu panggilannya ya. Aku nanti akan membacakan beberapa pertanyaan untuk Ya. kalian. Bentuk pertanyaannya dua, bisa yang pilihan ganda dengan pilihannya A, B, C, atau juga bisa pernyataan dengan jawabannya itu benar atau salah. Nah, ketika aku membacakan soalnya sampai sudah selesai, terus bisa kalian bisa aku beri waktu untuk berpikir 5 detik. Setelah waktu berpikirnya habis, kalian langsung angkat jawaban yang menurut kalian benar. Oke? Oke. Buktikan ya cara mainnya. Oke. Nah, pasti ada hadiahnya kok. Yuk, kita bagi yang bakal jadi pemenangnya. Dapat kopi. Udah minum kopi tadi Kak? Oke, soal nomor 1. Oke, dalam struktur shadow organization KPPN Medan 2, peran Kak Peggy Sihaan selaku pelaksana di seksi pencairan dana masuk ke dalam accounting and reporting team atau tim akuntansi dan pelaporan. Benar atau salah? Oke, semua menjawab salah. Salah dong. Jawabannya yang benar adalah benar. Benar. Kita salah. Iya, jadi Kak PG itu masuk ke accounting and reporting. Tapi pencairan dana ya. Kalian baca kayak 46 makanya. Enggak, jadi itu terbagi-bagi kan. Yang pencairan dana juga punya timnya tersendiri. Tapi Kak PG dimasukin ke timnya accounting and reporting. Gitu ya guys. Jadi masih kosong ya. Iya. Oke, lanjut nih ke poin ke nomor 2. Gak bisa ditangkap ini Kak. Kita belajar dulu. Enggak sih nanti kalau kalian belajar. Enggak ada yang salah. Oke, nomor 2. Mas Bastian jangan dilihat ya. Ada jawabannya soalnya. Nomor 2. Moto layanan KPPN Medan 2 adalah HORAS. Singkatan HORAS kepanjangan dari HORAS adalah pilihan berganda ya. Dengarkan baik-baik. A. Handal, optimis, responsif, adaptif, dan solusi. B. Harmonis, optimis, responsif, adaptif, dan solusi. C.
handal, optimis, responsif, akuntabel, dan solusif. Itu pilihan itu tiga-tiganya beda. Bedanya apa? Ada tadi. Boleh Beda ya. Oke, sekali lagi bilang ya. 1, 2, 3, nggak boleh nyontek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya. Oke, jawaban yang benar adalah Leticia. Oke, jadi singkatan kepanjangan Horas itu handal, optimis, responsif, akuntabel, solusi. Gak apa-apa kan mungkin agak bingung-bingung ya kan? Iya, mirip-mirip. Iya mirip. Oke, lanjut ya nomor 3. Hasil survei kepuasan layanan KPPN Medan 2 periode semester 1 tahun 2023 memperoleh nilai 4,98 atau kategori sangat puas. Pernyataan ini benar atau salah? Kayaknya Itu nggak disuruh Aduh. diskusikan. 9,8 benar atau salah? 98. 4,98 benar atau salah? Aduh. Semester 1 ya? Ya, Jangan aja. yang baru ini, yang baru-baru ini. Iya sih kayaknya. Benar. Nggak mungkin Esther ngarang sampai koma-komanya. Oke, jawaban dikunci jawabannya. Oke. Jawaban yang benar adalah salah. 4,96 ya? 4,96. Kali. Aku juga kali ya. Oke. Lanjut ya. Soal nomor 4. Jumlah satker yang mengajukan gaji induk. Aduh. KPPN Medan 2 adalah berapa? Sebanyak berapa satker? Pilihan A. Aku tahu. 81. B. 82. C. 83. Bentar. Kemarin aku Dua, tiga, berapa ulang? Itu kerjaan MSKI semua. B. 82. C. 83. Kayak 1, 2, 3, 4, 5. Aku untung kuat aja lah. Oke. Jawaban yang benar adalah C. Paling dulu. Rizka dapat 1. Udah pertanyaan lagi. kebetulan aku kemarin buat nemu Masih lah. ada, masih banyak. Itu tugas PD kalau nggak salah ya. Lanjut ya. Gaji. Satu gaji. Masih ada banyak nih pertanyaan kita. Yes. Berikut ini adalah produk layanan seksi pencairan dana kecuali A. Rekonsiliasi gaji, B. SP2HL atau surat perintah pengesahan hibah langsung, C. Persetujuan pembayaran ke rekening bendahara. Ulang. Ulang. Itu PD yang bukan. Yang bukan. Ulang. 2. Itu ulang bisa dibahas. Habis ini. Rekonsiliasi gaji, Lambat kali pasti ya. SP2HL, persetujuan pembayaran ke rekening bendahara. 1, 2, 3. Apa itu ini? Ini lama kali. Ke rekening bendahara. Ingat waktu kita buat PPT standar layanan. Website. Ingat website aktualisasi Rizka. 1, 2, Udah lah, WA aku. 5. Jangan nyampe. Kayaknya yang C itu agak janggal. Agak janggal. Bastian nyontek. Jawabannya benar. Integritasnya C. Oke, nanti makanya sebelum aku itu sampai 5 jangan ada yang Kalau nggak salah C itu MSKI bukan? MC itu seksi MSK. Yeay. Darah MSKI benar. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3 nilainya. Kepanjangan dari website si Irfan D2 adalah Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan Generasi Kedua. Pernyataan ini benar atau salah? Tunggu hitung S. Apa? Kepanjangan website si Irfan D2, Sistem Informasi Peningkatan Pelayanan Generasi Kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban
kan aktualisasinya buat website kebetulan. Nah terus aku lihat itu buka si Irfan, terus aku baca deskripsinya kan, si Irfan kedua, terus dalam kurung percepatan kalau nggak salah ya. Percepatan. Ya. Oke deh, lanjut ya. Lanjut. Soal nomor 7. Sampai dengan saat ini, berapakah jumlah followers Instagram official resmi di KPPN Medan 2? Baiknya nggak? Tidak boleh. A, ada pilihan ini. A, 1057. Wow. B, 1058. C, 1059. Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah Konfollower Betul dah. aku nggak ngomong. sekarang 1058 ya guys ya. Sekarang Oke. coba ya. 1058. Oh tetep ya. Yes. Pertanyaan ke-8 masih 3 pertanyaan. 1059 udah sama. Kok kan Kalian nggak tahu ya? Tadi pas soalnya dibuat masih 1058. Nanti 1058, barusan 1059 kan aku follow. Oke, pertanyaan ke-8 ya. Pada tahun 2022, pegawai OJT yang ditempatkan di KPPN Medan 2 Seksi Perak adalah siapa? Wow. siapa weh? Pada tahun 2022 yang tahun lalu ya guys. Kayaknya A. Aku tahu. Kak Sabrina. B. Bang Patrick. Enggak. C. Kak Bulan. Kayaknya aku tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah C. Kak Bulan. Sih. Becky benar. Aku cuma tahu. Lanjut ya, kita lanjut. Pertanyaan 9. Dua pertanyaan terakhir nih. Apakah Ibu Endang Rahayu selaku pelaksana di seksi pencairan dana adalah seorang bersuku Batak dengan marganya yaitu Bulu Lubis? Benar atau salah? Gampang lah 1, ini. 2, 3, Parah sih kalau nggak tahu. 4, 5. Jawaban yang benar adalah benar. Uang. Kami sayang uang. We love you, Uang. Kamera sini dong. Oke. Jadi itu. Nah guys, oke. Pertanyaan terakhir. Last question. Berapakah jumlah AC di ruang middle KPPN? mati lah. Aduh, kan kita ruang kerja kita di situ. Harusnya kamu perhatiin gitu kan ya. Pilihannya A 3, B 4, C 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah Pasti 5. selamat kepada Leticia. Leticia juara 2. Ada hadiah kok guys. Oke deh, jadi dengan berakhirnya games kita tadi, maka berakhir juga episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat komet dimanapun berada. Dan juga kami mengingatkan untuk kalian semua bisa subscribe ke channel YouTube-nya KPPN Medan 2 dan kepoin juga sosial media KPPN Medan 2 yang lainnya, Instagramnya jangan lupa di follow, Twitternya juga dan Facebooknya juga. Oke deh, kalau gitu sampai berjumpa di lain kesempatan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.